Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amwalukum auladukum fitnatun. Anakmu, hartamu merupakan fitnah, musuh bagimu. Harta merupakan musuh bagi kita. Seandainya harta tersebut tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak pernah kita infak, tidak pernah kita bersedekah, tidak pernah kita membantu pada jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta ini menjadi musuh bagi kita. Kita menyangka, mengira bahwa harta tersebut dapat mengkekalkan kita, membahagiakan kita, namun tidak seperti yang kita bayangkan. Malah harta ini menjadi musuh bagi kita. Seandainya karena harta kita mulia, sungguh karunlah orang yang paling mulia di dalam dunia ini. Begitu juga dengan anak. Anak merupakan musuh bagimu, kata Allah, seandainya kita tidak pandai dalam mendidik anak tersebut. Anak merupakan amanah Allah. Menyia-nyiakan amanah dianggap oleh Allah pengkhianat. Orang khianat fannaru aula bihi, neraka lebih pantas buatnya. Oleh karena demikian, kita didik anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang memahami dalam bidang agama. Pentingkah anak yang soleh? Penting. Di saat kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kala kita berada dalam kuburan nanti, maka disitulah kita berhajat kepada anak yang soleh. Kita meninggalkan dunia ini, berada dalam kuburan, diibaratkan bagaikan tenggelam dalam lautan yang luas. Orang yang tenggelam dalam lautan tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan pangkat. Apa yang dia butuhkan? Kapan datangnya penampung? Apa penampungnya? Boleh jadi itu perahu. Begitu juga saat kita berada dalam kuburan nanti, kita tidak membutuhkan harta, kita tidak membutuhkan pangkat. Apa yang kita butuhkan? Kapan datangnya penampung? Apa penampungnya? Doa dari anak yang soleh. Oleh sebab itu, maka tidak mustahil kala kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak dalam dunia ini. Anak semasa hidupnya pernah kita beri pendidikan agama. Anak semasa hidupnya pernah kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasul kepadanya. Maka kala kita kembali pada Allah, anak tersebut selalu berdoa setiap selesai solat. Anak tersebut selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam kubur ini ibuku ya Allah. Ya Allah, dalam kubur ini ayahku ya Allah. Ya Allah, dalam kubur ini orang tuaku ya Allah. Maka ringankan azab mereka ya Allah. Renggangkan kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka satu lubang menuju surga ya Allah. Jadikan kubur mereka kebun surga ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka ya Allah satu lubang menuju neraka. Inilah doa yang kita harapkan kala kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil ini doa didoakan oleh anak-anak kita yang tidak kita ajarkan pendidikan agama. Mustahil ini doa didoakan oleh anak-anak kita yang tidak pernah kita tanamkan dalam pendidikan agama. Oleh sebab demikian, anak titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh sebagai penolong kita mulai dalam kubur nanti hingga di yaumil kiamat. Oleh sebab demikian, harta dan anak yang telah Allah titipkan pada kita, kita pergunakan
kepada agama Allah, supaya harta dan anak tidaklah menjadi musuh bagi kita. Saudaraku seiman dan seakidah, inilah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.